Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Siap. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan namamu. Tuhan berkati kami, supaya kami bisa selalu semangat menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita semangat memuji Tuhan bersama, karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus
kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Super Kid. Halo semua adik-adik di rumah. Gimana kabarnya? Kak Gaby percaya kita semua sehat. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, sudah sebulan ini kita belajar tentang yang namanya perlengkapan senjata Allah. Hari ini kita mau belajar salah satunya lagi loh. Yuk kita siapkan hati kita dulu, kita siapkan dulu Alkitab kita siapkan dulu hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Yuk doa sama-sama Kak Gaby ya, ikutin Kak Gaby ya adik-adik ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati kami dan Tuhan sudah jagai setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya pintar,
berdoa dengan baik. Anak-anak Super Kids kalau ibadah online pasti luar biasa semua ya. Semangat, antusias dan mau mendengarkan. Oke, hari ini kita mau belajar tentang salah satu perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita anak-anaknya ini loh, untuk melawan tipu muslihat si iblis. Nah, sebelumnya yuk kita flashback dulu. Dari minggu pertama kita sudah belajar tentang sabuk ya, ikat pinggang kebenaran. Waduh, terus habis itu kita baca apa lagi? Perisai iman. Habis itu ada juga kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Terus apa lagi ya? Kita juga ada belajar tentang ketopong keselamatan. Wah, kita udah belajar banyak tentang perlengkapan senjata Allah yang bisa kita gunakan untuk menangkal tipu muslihat iblis. Adik-adik sudah tahu semua kan bagaimana kita harus menggunakannya? Iya, benar sekali adik-adik, kita harus semangat, harus baca firman Tuhan, harus berpikir yang positif, harus punya hati yang mau memberitakan firman kepada semua teman-teman kita. Oke, adik-adik Super Kids, wah luar biasa sekali ya. Firman Tuhan ini menguatkan loh setiap adik-adik ini ya, kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi tantangan, ulangan mungkin, atau ada yang sakit, ada yang takut, ada masalah, adik-adik bisa menggunakan perisai iman, bisa menggunakan ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan untuk melindungi diri kita dari masalah-masalah, dari tipu muslihat iblis. Ya adik-adik ya, TOPBGT banget nih anak-anak Super Kids ya, sudah ngerti semuanya. Hari ini kita mau belajar salah satu lagi nih. Ya, salah satu lagi. Kalau semuanya tadi yang dari kasut, terus dari ketopong, perisai iman, ikat pinggang, itu adalah senjata untuk bertahan. Ya kan, semuanya untuk kita supaya bertahan, supaya kalau ada serangan iblis cucu gitu ya, kita bisa menangkal gini terus nggak kena sama kita gitu ya adik-adik ya. Tapi satu ini adalah senjata, perlengkapan senjata Allah yang bisa melawan. Bukan cuma bertahan tapi untuk melawan. Ayo, siapa yang tahu kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya senjatanya? Kalau untuk perang itu melawan pakai apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Tembak. Yang lain, coba yang lain. Apa? Bom? Waduh, luar biasa sekali ya kok bom ya. Bukan adik-adik, salah satu perlengkapan senjata Allah yang bisa kita gunakan untuk melawan iblis adalah pedang roh. Sudah tahu semua pasti ya, pedang roh ini adalah untuk melawan iblis. Kalau semuanya untuk bertahan, pedang roh ini kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Nah adik-adik, yuk sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang pedang roh, yuk kita baca ayatnya di Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Yuk dengan semangat ya. Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, amin adik-adik ya. Kita di sini belajar Tuhan Yesus memberikan kita pedang roh. Pedang roh itu bisa kita aktifkan dengan cara kita berdoa. Ya adik-adik ya, dengan merenungkan firman Tuhan, dan kita harus nggak putus-putusnya kita harus berdoa adik-adik ya. Kenapa sih Kak Gaby doa itu penting? Doa itu sangat penting adik-adik, karena dengan berdoa kita bisa komunikasi loh dengan Tuhan. Yo adik-adik tahu nggak, kalau kita sekarang mau telepon ya, misalnya orang tua kita lagi bekerja jauh gitu ya, kita di rumah, gimana kita cara komunikasinya dengan orang tua?
Ya sekarang bisa pakai handphone gini ya adik-adik ya, bisa chatting, bisa WA atau bisa pakai telepon itu yang masih ada di rumah. Nah kalau dengan Tuhan gimana caranya ya kita bisa komunikasi supaya Tuhan tahu apa isi hati kita, permasalahan kita, kira-kira gimana ayo. Benar sekali adik-adik, caranya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan doa adik-adik, nggak ada lain. Dengan doa kita dapat berkomunikasi sama Tuhan. Yo adik-adik pernah nggak berkomunikasi sama teman, mungkin chatting sama teman, aku hari ini loh happy soalnya hari ini aku beli es krim, aku hari ini happy aku bisa jalan-jalan, pernah nggak? Iya pasti seneng kan, bisa temennya, kita bisa tahu keseharian temennya, kita bisa tahu keseharian teman kita, orang tua kita dengan berkomunikasi. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan harus sering berkomunikasi adik-adik. Lewat apa? Lewat doa. Ayo, kita semua harus semangat untuk berdoa. Setiap bangun tidur berdoa, mau makan berdoa ya adik-adik ya. Mau ulangan sekolah harus doa dulu, minta Tuhan pertolongan Tuhan untuk kekuatan supaya kita bisa mengerjakan dengan baik. Mau tidur, menutup hari-hari yang indah, kita mau tidur harus berdoa dulu adik-adik ya. Gak boleh malas, oke? Nah adik-adik, doa itu sangat besar kuasanya adik-adik. Dalam Alkitab pun ada dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Ayo sama-sama dengan Kak Gaby ya, diulang ya. Doa orang benar besar kuasanya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat adik-adik Super Kids, luar biasa. Nah, kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan. Doa kita ini adik-adik besar kuasanya. Kalau kita menghadapi masalah, mungkin sakit atau ulangan atau masalah keluarga, yuk kita doa sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan, kita komunikasi sama Tuhan, bilang Tuhan hari ini aku lagi lemah, Tuhan aku sedang menghadapi ujian, kuatkan aku Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya apa adik-adik? Supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan Roh Kudus bisa menolong kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Oke adik-adik Super Kids, nah tadi itu tentang pedang roh. Pedang roh itu adalah doa, bagaimana kita bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis, melawan permasalahan mungkin sakit penyakit dengan doa adik-adik. Nah, siapa di sini yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Oke, semua rajin berdoa ya. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik Super Kids. Nah adik-adik Super Kids, Kak Gaby jadi teringat nih, di Alkitab itu ada juga loh satu kisah di mana Tuhan Yesus itu juga mengandalkan doa waktu itu. Waktu Tuhan Yesus itu mau disalib, waktu Tuhan Yesus mengalami masalah yang berat, Tuhan Yesus rasanya nggak bisa, nggak kuat gitu menghadapi masalah ini. Dia tahu besok dia mau disalibkan, mau mati bagi menebus dosa manusia. Walaupun itu berat, tapi Tuhan Yesus harus bisa menjalaninya. Nah di situ Tuhan Yesus berdoa adik-adik di Taman Getsemani. Nah kita saksikan ya video berikut ini supaya kita lebih mengerti lagi. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya.
Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, semua sudah lihat ya videonya ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai keluar peluh-peluhnya itu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tahu kalau dia nggak akan kuat tanpa pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, sama dengan kita dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi masalah mungkin ya, tantangan setiap hari, ada ulangan, mungkin ada apa lagi ya, permasalahan, mungkin bertengkar sama adik, bertengkar sama teman ya, banyak permasalahan. Kadang-kadang mungkin adik-adik sudah sumpek gitu ya, bete gitu ya, aku nggak kuat ini, ulangannya susah gini, aduh banyak ini masalahnya. Kadang-kadang adik-adik sudah stres duluan. Nah ini nggak boleh adik-adik, kita harus ganti dengan berdoa. Sudah stop bersungut-sungutnya, kita doa dan serahkan kepada Tuhan. Oke adik-adik Super Kids, gampang ya. Yuk sama-sama kita perlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dari yang namanya ikat pinggang kebenaran, terus yang namanya perisai iman, yang namanya kasut memberitakan Injil, ketopong keselamatan, sampai yang namanya pedang roh harus kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Oke adik Super Kids, sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk rajin baca firman dan rajin berdoa supaya kami dapat menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami serahkan hidup kami, anak-anak Super Kids, dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.